Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft untuk pemula, bagian yang ke-25, dan sekaligus juga video saya yang ke-875 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang Ribbon Home tab paragraf. Kita telah mengetahui bahwa di dalam menu eh, antarmuka baik Microsoft Word itu ada beberapa ribbon, salah satunya adalah ribbon Home. Di ribbon Home ada beberapa tab-tab yang kita pernah bahas atau sudah kita bahas di video nomor 24, yaitu tab eh, font ya. Nah, pada video nomor 25 ini kita akan membahas tentang tab paragraf. Seperti apa? Mari kita ikuti penjelasannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Iya, di hadapan kita sekarang sudah tersedia satu lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Jadi seperti sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah tampilan antarmuka Microsoft Word yang terdiri dari ribbon, home, insert, draw, dan seterusnya. Ini sudah kita kupas pada beberapa video sebelumnya, yaitu pada video nomor 23 dan juga 24. Nah, kita masih fokus pada ribbon home, namun khusus tab paragraf nih. Ya, ini ada tab paragraf di sini. Kita akan kupas satu persatu icon-icon yang ada di dalam tab paragraf ini. Ya, untuk mudahkan Anda, saya akan menggambarkan atau men-screenshot, ya, men-screenshot dari tampilan tab paragraf tersebut. Ya, jadi kita mulai dari ini ya. Nah, ini adalah tab paragraf. Bentar saya tayangkan di sini ya. Nah, ini. Nah, tab paragraf ini terdiri dari beberapa icon. Saya akan menjelaskan icon-icon dari tab paragraf tersebut. Ini penting bagi pemula. Nah, ini sudah semakin jelas ya. Walaupun nanti kita akan praktek satu persatu. Kita akan mulai urut saja, ya, walaupun tidak harus urut. Pertama yang di ini yang saya gerak-gerakkan ini posisinya seperti ini. Ini yang disebut sebagai bullets. Manfaat bullets itu kalau kita membuat rinciannya, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya ini saya ketik angka, bukan angka tapi huruf teks ya. Misalnya 1, 4. Wow, ini kalau ini ada otomatisasi ya. Kalau saya ketik 1 dia muncul seperti B yang tadi. Nah ini kalau muncul seperti ini Anda bisa undo dengan menggunakan Ctrl Z. Gitu. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat murni teks ya. Maka yang disebut sebagai balance itu kalau kita bloknya, ini saya blok ini, kemudian Anda bisa klik di sini dengan memilih anak panahnya ditekan, kita klik, maka muncul balet-balet semacam ini. Setiap komputer yang menjadi recent atau jejaknya beda-beda. Ini tempat saya ada 8, 9, termasuk non, jadi ada 7 ya. Oh ya, 8 di atas, 5 di bawah 7. Semacam ini. Ini pilihan yang defaultnya. Tetapi Anda juga bisa membuat balance itu dengan cara yang agak beda tanpa melabatkan itu. Hanya gini aja ya, karena kita konteksnya mau ngupas yang ada di sini ya sudah. Namun sebagai selingan ada baiknya juga, misalnya saya ngetik gini. Untuk balet-balet ini nantinya bisa diganti, tapi ini saya undo aja ya. Undo. Nah, ini saya undo atau saya hapus kalian. Habis. Untuk memulai ballet tanpa melibatkan icon ballet itu sendiri, Anda bisa ini tips saja.
Anda bisa menekan tanda bintang macam ini. Kalau dari laptop Anda bisa menggunakan save angka 8 ya, bintang seperti itu. Kemudian Anda tekan spasi, maka dia akan menjadi balance. Ini balance defaultnya harusnya seperti itu. Cuman di dalam menu balance tempat saya tidak muncul, tidak masalah. Tempat Anda kalau di bintang spasi pasti muncul. Baru diketik misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otomatis ya. Ada dua cara seperti itu. Oke, ya saya kira balance cukup jelas. Selanjutnya yang disebut sebagai numbering ya. Numbering ini seperti yang tadi sudah kita buat, tapi dia wujudnya angka. Seperti apa? Mari kita ulangi dari awal ya. Misalnya 1, ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya gitu ya. Nah ini kalau Anda mau kasih numbering, blok. Hanya hati-hati jangan salah paham kata-kata SATU, DUA, TIGA, dan seterusnya itu tidak harus ya. Boleh dengan kalimat-kalimat yang panjang atau kata yang lain, tidak harus seperti ini. Boleh, apapun. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah ini diblok, Anda pilih seperti waktu membuat balance, yaitu ada panah kecil, Anda pilih numbering ini ada banyak. Gaya yang ini, perhatikan perubahan yang terjadi. Kalau ini none, itu tidak ada. Ini 1, 2, itu. Ini gaya yang kedua. Atau Romawi semacam ini. Atau ABC juga bisa. ABC, A, B, C, D, F, G besar. Atau ABC kecil. Atau ABC yang model gini. Ada yang huruf Romawi kecil dan seterusnya. Ini defaultnya. Ya. Silahkan. Anda mau pilih yang mana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, multi level list itu seperti ini ya. Ini kalau dalam kondisi itu kita pilih multi level list, dia akan jadi seperti ini nanti. Ya, ini kan belum ada isinya. Maksudnya begini, kalau kita mempunyai perincian-perincian dari 1, 2, 3 itu, punya sub-subnya, itu bisa dibuat multi level listnya. Seperti gambar yang itu tadi. Ya. Nah, misalnya saya peragakan secara garis besar, tetapi nanti Anda bisa membuat lebih detail. Ya, di sini ya. Misalnya A besar. Nah, ini juga bisa. Misalnya eh, buah lebih besar. Misalnya eh, sayur. Misalnya snack. Nah, buah itu ada ragamnya. Misalnya kita enter. Di sini ada A kecil atau 1 jeruk, durian, apel. Ya. Kemudian yang ini yang disebut sebagai multi. Satu lagi bayam, misalnya eh, nama sayur yang lain, misalnya seperti sawi. Kemudian ada katakanlah kubis. Nah, di sini ini yang disebut multi level. Kita bisa membuat secara manual semacam ini ataupun boleh dengan bantuan menu yang disebut sebagai multi level tadi ya. Misalnya ini nanti yang C juga bisa dilanjutkan saya semacam ini. Nah, multi level yang defaultnya seperti apa? Ini yang manual ya. Kalau yang otomatis begini. Kita pilih multi levelnya yang gaya yang mana. Semacam ini. Ini nanti bisa. Tapi saya merekomendasikan Anda menggunakan multi level yang seperti yang saya lakukan tadi supaya tidak membingungkan karena ini nantinya akan saya jelaskan pada tingkat advance ya. Yang jelas pengertian multi level seperti apa ini nanti ada A, B, C kecil dan seterusnya.
Lalu yang berikutnya, nah ini kalau kita punya semacam ini ya, anggap aja sudah benar. Orang menjorok ke dalam, maka Anda bisa menggunakan yang disebut sebagai increase indent. Nah, ini dia ditarik ke dalam, increase indent. Kalau dia terlalu ke dalam, bisa yang namanya decrease indent. Macam itu. Selanjutnya, icon yang di sini ada yang disebut sebagai short. Short. Katakanlah saya punya ini, kalau ini saya paksakan di short, dia jadinya seperti apa? Ya. Nah, kita bisa memilih short by apa? Misalnya by paragraf. Nah, ini A, B, C. Urut abjad ya. Tapi ini nggak pas posisinya. Itu akan menjadi tepat kalau seperti ini saya hapus aja. Ya. Misalnya kita punya nama-nama orang. Misalnya Fadli, Ali, Jainal. Kemudian Budi. Kemudian ada lagi Hadi, Harli misalnya. Kemudian satu lagi katakanlah eh, Cika. Satu lagi ya, misalnya ada Dedi misalnya. Nah ini kalau kita lihat harusnya Ali, Budi, Cika, Dedi, dan seterusnya. Kalau kita masih sedikit masih bisa banyak ya, masih bisa manual. Tapi kalau banyak kita blok aja. Kemudian bisa kita minta bantuan short di sini. Sebetulnya ada pilihan, ada ascending, descending. Kalau yang ascending ini urut dari abjad, dari A sampai Z. Kita oke ya. Nah ini urut. Ini urut ya, otomatis ini. Huruf kecil pun diakui sebagai urutannya ABC. Walaupun nilainya beda, besok akan kita bahas yang itu. Nah ini kalau kita lihat descending seperti ini. Jadinya seperti ini, urut dari besar ke kecil. Oke, gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang ini kebetulan rata kiri, tapi ini nggak ada hubungannya, ya tidak match ya kalau diaplikasikan dengan teks ini. Dia akan masuk seperti ini, misalnya saya akan open file saja ya, misalnya saya punya naskah, ini saya open file, ya saya punya naskah ini nih. Sebentar. Misalnya punya artikel ini lah, punya artikel ini. Ini bisa saya pakai untuk contoh ya. Jadi saya copy aja. Copy ke sini. Nah, ini nih. Paragraf paragraf ini saya blok di sini. Ini dia tidak rata, ini tidak rata kiri. Rata kiri tidak rata kanan. Nah, ini defaultnya ini. Kalau yang ini center, ini rata kanan, ini rata kiri dan rata kanan. Macam itu. Selanjutnya yang ini tadi kelewatan yang disebut head or shift. Ini lambang penekanan tombol enter. Ya. Jadi kalau ini kita on kan, ini ada lambang kanan enter semacam itu. Nah ini lambang penekanan enter. Kemudian kita juga bisa meng-off-kan, ini sifatnya on off. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai lens spacing. Nah ini untuk jarak spasi. Ya, jarak spasi itu seperti ini nih. Ini kalau kita perhatikan paragraf ini yang saya blok di sini, ini disebut sebagai
satu spasi. Ini 1,15, ini 1,5. Ya. Sedangkan yang ini 2,5, 2 dan seterusnya. Gitu. Yang berikutnya ini yang disebut sebagai shading. Ya, misalnya paragraf ini mau kita kasih shading, Anda bisa tinggal pilih warna apa backgroundnya. Ya. Tetapi tentu kaitannya nanti dengan label juga ya. Misalnya kita punya kaitannya dengan yang ini, ya, yang disebut sebagai border, ya. Misalnya saya kasih border di sini. Nah, ini satu border. Kemudian di dalam border itu kita kasih eh, teks apa background atau shadow ya. Ya, di sini disebutnya sebagai di dalam menu ini dia menyebutnya sebagai shading atau shadow. Kita pilih. Nah, kalau teksnya ini nggak ada, misalnya saya hapus, ya ikut hilang dia. Ini fitur-fitur ataupun perintah-perintah yang ada di dalam eh, menu paragraf atau tab paragraf dari Ribbon Home. Tentu tidak semuanya cocok untuk diaplikasikan di naskah murni ya, karena terutama untuk yang shading dan border itu hanya fokus kalau hanya efektif kalau kita punya table semacam ini. Ya. Nanti kalau kita sudah membahas tentang Ribbon Insert baru ketahuan, ya semacam ini. Ini ya, walaupun ini misalnya ini ada tag di sini ada teks misalnya. Dengan yang saya simulasikan tadi beda, konteksnya beda karena secara prinsip icon shading ini baru efektif kalau dia bekerja di dalam table. Ya. Demikian juga untuk yang namanya border itu juga sama, semacam ini. Ini kalau saya klik di sini, save klik di sini, ini kita punya 6 sel. Kalau bordernya kita buat no border otomatis hilang. Atau kalau kita buang yang eh, vertical vertical ya vertical border maupun horizontal border ini itu jadinya ini. Ini kita all border ya misalnya. Ini akan saya kupas nanti pada waktu membahas tentang ribbon insert. Ya. Jadi di sini kalau misalnya inside border saya buang, nah jadinya seperti ini. Padahal di sini ada sel-sel, ya. Nah, sehingga kalau ini saya dalamnya diberi warna. Nah, ini yang disebut shading. Ya, jadi shading ini efektif kalau dia bekerja bersama yang disebut sebagai label. Kupasan tentang label tentu akan kita perdalam di saat kita membahas tentang array dan insert. Itu. Tapi ini saya lanjutkan saja. Inilah yang disebut sebagai tab dari home, ya. Tab dari home, ribbon dari home, tab paragraf, gitu. Demikian seterusnya. Nah, lalu tentu masih ada satu lagi sekalian saja supaya tuntas. Nah, ini adalah yang disebut sebagai icon. Oh, border sudah ya, sudah semua ini. Jadi demikian kesimpulan yang saya sampaikan bahwa untuk tab paragraf dari Raven Home ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 icon. Ya. Demikian inspirasi yang saya berikan pada kesempatan ini. Silahkan diaplikasikan, dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim WA di nomor WA yang ada di dalam deskripsi video ini. Selamat berkarya, semoga Anda kompeten.
Silahkan share dan like video ini supaya banyak orang yang kompeten juga, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.